Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrarul Aula, NIM 1720210055. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari buku Kebelet Kaya yang ditulis oleh Wardigu WP. Buku ini terdiri dari 12 bab. Bab 1 yaitu mengenai bagaimana memulainya. Yang pertama yaitu berani itu muncul dari dalam. Jangan berpikir karena kita tidak mempunyai pengalaman, berarti kita tidak mampu. Hal yang terpenting adalah kita harus menumbuhkan rasa keberanian dalam diri kita untuk menjadi seorang pengusaha yang handal. Yang kedua yaitu lakukan dengan segera. Jika kita hanya mencari-cari alasan untuk tidak memulai, ribuan alasan akan muncul. Ini hanyalah masalah apakah kita tidak mau atau tidak bisa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kuasai secara detail. Untuk mengawali sebuah usaha, jangan sampai tunggu terampil. Mulailah dahulu dan proses akan mengajarkan kita untuk menjadi terampil. Yang keempat, berbeda itu strategi. Beranilah tampil beda karena berbeda itu membuka peluang untuk lebih mudah dikenal. Yang kelima, berjuang butuh siasat. Bertahan itu bukan hanya berdiam diri di tempat, melainkan harus berani berbuat eksperimen untuk membuat hal baru. Yang keenam, menaklukkan investor. Seorang entrepreneur harus memiliki jiwa penakluk, karena ia harus bisa menaklukkan investor untuk menggapai mimpi-mimpinya. Kemudian bab 2, yaitu bagaimana menjadi entrepreneur. Yang pertama, bermula dari impian. Seorang entrepreneur harus mempunyai impian. Impian tersebutlah yang akan menjadi motivasi yang paling besar untuk terus berjuang. Yang kedua, lihat kebutuhan sekitar. Kepandaian kita melihat kebutuhan sangatlah penting, karena disinilah bisnis bermula. Untuk memperbanyak wawasan, ikutilah beberapa forum atau seminar. Tiru apa saja yang bisa kita jadikan sebagai peluang, kemudian modifikasi sesuai dengan perilaku pasar yang ingin kita bidik. Yang ketiga, empati membuat kita terlihat. Entrepreneur harus memiliki jiwa empati, karena kalau kita bisa memahami orang lain, maka orang lain pun akan memahami apa yang kita rasakan. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Seorang pebisnis harus jeli dalam melihat keadaan mangsa konsumennya, karena kita harus bisa memberi nilai lebih dibanding dari produk lainnya. Yang kelima, menjual barang plus manfaatnya. Produk yang kita jual jangan hanya terfokuskan pada kegunaannya, tetapi kita harus bisa memberikan manfaat lain kepada para konsumen. Yang keenam, yaitu wujudkan mimpi pelanggan. Tren adalah keinginan bersama. Kepandaian kita membaca tren pasar, itu juga dapat diartikan kita pandai merealisasikan impian banyak orang. Yang ketujuh, peluang tergantung cara melihatnya. Seorang entrepreneur harus bisa melihat peluang di sekitarnya. Bagi seorang entrepreneur, sebuah kebutuhan adalah peluang usaha. Kemudian bab 3, membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Ketika kita menguasai teori tetapi tidak berani mempraktekkan, ide bisnis sedahsyat apapun akan sulit menjadi kenyataan. Yang kedua, adrenalin dan seni berutang. Perbedaan antara entrepreneur dengan orang kebanyakan, saat keduanya berani mengerjakan peluang, orang biasa akan menggunakan uangnya sendiri untuk mengerjakan, sedangkan entrepreneur akan membaginya dengan orang lain untuk mengurangi resiko. Yang ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Kumpulan data lapangan bisa digunakan untuk menentukan strategi perang bisnis. Kumpulan data ini bisa berupa perilaku pasar, lokasi supplier, kompetitor. Yang keempat, bangun komunikasi. Yang kelima, prediksi sebuah fenomena. Kemampuan kita memprediksi sebuah fenomena akan terlihat lebih matang ketika membaca sebuah peluang usaha. Yang keenam, komentator yang bukan aktor. Jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Yang membedakan adalah keberanian seseorang untuk bertindak. Selanjutnya, bab 4, hati seorang entrepreneur. Yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Jika kita memulai usaha, tidak perlu berpikir panjang. Kerjakan dan lakukan apa yang dapat dilakukan.
Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Yang ketiga, mengelola kegagalan. Semakin sering gagal, kita akan semakin jeli dan pintar melihat sebuah peluang. Yang keempat, mengelola stres. Jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi tertekan. Biasanya hanya menghasilkan keputusan yang salah dan merugikan. Yang kelima, fokus pada masalah. Seorang entrepreneur saat menghadapi kendala harus fokus pada masalah yang dihadapi dengan ketajaman dan ketelatenan. Yang keenam, mencari cara terbaik. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sumber bahan baku yang melimpah dan murah adalah hal yang utama. Disinilah kemampuan seseorang entrepreneur diuji. Bagaimana kita jeli untuk mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian bab 5, pola pikir entrepreneur. Yang pertama, selalu di pinggir jurang. Seorang entrepreneur harus haus akan peluang dan tantangan. Yang kedua, memanfaatkan resiko. Entrepreneur sejati adalah seseorang yang berani mengambil sebuah resiko dengan memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, cerdas melihat peluang. Entrepreneur sejati tidak bisa membiarkan begitu saja sebuah peluang yang dilihatnya. Yang keempat, jangan cepat puas. Ketika target seorang entrepreneur tercapai, target yang lebih tinggi dipasang, seakan tidak pernah berimbang. Kemudian bab 6, tugas entrepreneur. Yang pertama, kreatif itu beda. Jiwa kreatif sebagai seorang entrepreneur sangat dibutuhkan. Jangan membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebuah kegagalan. Yang kedua, mengelola sumber daya. Kemampuan seseorang entrepreneur untuk mengelola usaha adalah mutlak, karena ini adalah langkah kedua setelah mereka berani untuk memulai usaha. Yang ketiga, komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki keterampilan dalam mengendalikan dan mengenal potensi dirinya. Hal ini sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam membawa diri, bersosialisasi, dan berbisnis. Yang keempat, insting kepemimpinan. Semakin sering mengasah rasa tanggung jawab, semangat leadership kita akan semakin mudah untuk muncul. Selanjutnya yaitu bab 7, Zero Prinsip Entrepreneur. Yang pertama, mulai dari nol. Seorang pembisnis bukan hanya bermodal dengan uang saja, tetapi masih banyak modal yang dibutuhkan seperti keterampilan, jaringan, dan lainnya. Yang kedua, jujur dalam berbisnis. Dengan kejujuran, maka akan menimbulkan sebuah kepercayaan dalam usahanya. Yang ketiga, zero mind, atau pengosongan pikiran. Seorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam berbisnis sangat banyak manfaatnya. Kemampuan ini dapat membuat mereka berpikir jernih, serta menemukan ide-ide jenius yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu bab 8, berbisnis tanpa uang tunai. Yang pertama, bukan mencari, tetapi dicari oleh modal. Kedua, kerjasama modal. Kerjasama modal yaitu modal uang dan keahlian. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Bisnis tanpa uang bisa diawali dengan konsep kerjasama. Yang keempat, menjadi perantara. Ada banyak cara agar mendapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. Salah satunya dengan menjadi seorang broker dengan membuat jaringan antar pembeli dan penjual. Yang kelima, barter dengan pemasok. Yang keenam, multifungsi. Entrepreneur harus belajar dari hal-hal yang baru. Karena semakin banyak yang bisa dilakukan, maka akan semakin besar perusahaan yang dijalankan dan akan mendapat banyak keuntungan. Selanjutnya, bab 9, darah entrepreneur. Yang pertama, penilai karakter yang baik. Bagi para entrepreneur, latihan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Yang ketiga, fokus itu awal cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Yang keempat, memiliki promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita kepada kesadaran pemikiran seseorang. Yang kelima, berhitung sebelum berutang. Memberikan kredit memang meningkatkan penjualan, tetapi harus disertakan juga dengan sebuah kesiapan dan ketelitian. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Dalam merekrut seorang karyawan atau mitra bisnis, gunakan naluri kita untuk memilihnya. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Bergeraklah terlebih dahulu untuk memulai usaha, kemudian menjadi
mastering. Yang ke-8, peluang itu membutuhkan kecepatan. Yang ke-9, sosialisasi dan promosi. Sosialisasi yang baik tentunya akan menjadi sarana promosi yang bagus dan pastinya tidak membutuhkan biaya besar. Yang ke-10, pandangan jauh ke depan. Banyak cara dan strategi untuk mencapai banyak impian, yaitu dengan berpikir jauh ke depan dengan cara menabung dan berinvestasi. Selanjutnya bab 10, aturan main entrepreneur. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Yang ketiga, fenomena magis. Bagi seorang entrepreneur, guru yang terbaik adalah diri sendiri dan tentunya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, menjual butuh strategi. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman orang lain. Yang keenam, berinvestasilah. Selanjutnya, bab 11, budaya entrepreneur. Yang pertama, belajar dan berikan hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati harus haus akan ilmu. Cukupnya ilmu akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Yang kedua, sportif tumbuh dari dalam. Sikap sportif seseorang pebisnis yaitu berani bertanggung jawab dan mencoba mencari peluang lain. Yang ketiga, menciptakan kader. Dalam proses kaderisasi, biasanya seorang entrepreneur mengadakan pelatihan dengan tujuan untuk menciptakan kader yang berwawasan. Yang keempat, berdaya juang. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan. Yang kelima, menunda kesenangan. Seorang entrepreneur harus menunda memanfaatkan uang untuk kesenangan. Teruslah bekerja, membangun aset, dan terus memutar uang untuk aset. Selanjutnya bab 12, sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Ketika melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses, berarti kita mempunyai mental bisnis. Yang kedua, jaringan orang lain. Cara yang harus dimiliki seorang entrepreneur yaitu kepandaian menggunakan jaringan orang lain. Karena itu adalah sarana sukses seorang pengusaha. Yang ketiga, tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus mempunyai kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain dalam membangun bisnis. Gunakan tenaga orang lain dalam menjalankannya. Yang keempat, memiliki salesmanship. Latihlah diri sebagai seorang pengusaha melalui jenjang sales. Sales merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian sendiri. Bekerja sebagai sales bisa membangun kepercayaan dari pelanggan serta banyak mengenal orang. Hal ini merupakan sebuah jaringan yang memperkuat bisnis kita. Sekian hasil resumen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.